Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Ferial Mukmin, host dari podcast Sobat Siar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan program pemerintah, yaitu program Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi. Yang kita ketahui bersama, makan bergizi ini sudah terrealisasi di Indonesia dan khususnya di NTB juga secara bertahap telah direalisasikan. Di tengah-tengah kita sudah hadir pada kesempatan kali ini yaitu Dandim Bima, Letkol Andi Lulianto. Kita langsung sapa beliau. Bagaimana kabar Pak Dandim? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendengar dimanapun berada dan kita semua, Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama kita berbincang-bincang untuk sedikit ya, mengulas bagaimana sih program daripada Presiden kita. Nah, sebelumnya saya perkenalan diri, saya Letkol Infantri Andi Lulianto, Dandim 16085. Kemudian sampai dengan saat ini sudah banyak kegiatan-kegiatan tentunya di bidang teritorial yang kita lakukan dalam rangka untuk mendukung daripada program pemerintah, yakni daripada Presiden kita. Demikian, Mas. Ya, baik. Mungkin itu sedikit perkenalan dari Dandim Bima ya. Jadi seperti yang kita ketahui juga pada saat ini di NTB sudah terrealisasi program Presiden ini, yaitu makan bergizi. Nah, bagaimana di Kabupaten Bima sendiri, bagaimana peran atau dukungan dari teman-teman TNI, khususnya Kodim Bima dalam mendukung program pemerintah ini. Nah, seperti apa ini Bang? Kira-kira secara bertahap ini kan terrealisasi, dan apa peran Kodim Bima dalam mendukung program pemerintah tentang pendampingan makan bergizi ini? Ya, terima kasih. Sobat sekalian, sedikit saya jelaskan bahwa peran daripada Kodim dalam rangka untuk mendukung program yang dicanangkan Presiden kita, yaitu makan bergizi gratis, itu tentunya tidak lepas daripada peran serta kita semua, khususnya daripada satuan kami, Kodim 1608 Bima, dalam mendukung tugas tersebut. Nah, memang ada beberapa kegiatan ataupun rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan dan beliau canangkan. Intinya adalah beberapa hal kegiatan yang mendukung daripada pelaksanaan makan bergizi gratis. Tentunya kegiatan ini tidak hanya serta-merta sebuah kegiatan pemberian makan gratis bagi anak-anak usia sekolah, tetapi ada proses tahapan sebelumnya, diantaranya bagaimana ketersediaan pangannya, kemudian bagaimana untuk ketersediaan padi, beras, kemudian bahan panganan lainnya yang tentunya akan menunjang daripada bahan pokok untuk diolah di dalam dapur sehat tersebut. Demikian, Mas. Ya, baik. Kemudian ini menarik ini karena makan bergizi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan ini program pemerintah ini sangat memberi dampak positif bagi masa depan generasi kita nanti. Nah, seperti apa konkretnya teman-teman TNI khususnya di Bima implementasi daripada mensukseskan program ini seperti apa? Ya, khusus saya bicara di Bima ya. Di Bima sendiri di kota dengan Kabupaten Bima itu saat ini sudah ada 2 unit pelayanan makan bergizi gratis yang memang sesuai daripada peraturan ataupun persyaratan dari BGN, Badan Gizi Nasional, bahwa 1 unit pelayanan makan bergizi gratis itu diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan kepada sekitar 3.000 siswa yang berada di radius kurang lebih 3 km daripada berdirinya dapur tersebut. Nah, di Kota Bima ada 1 unit yang berada di Jati Baru dan sudah kita survei, kita sudah berkomunikasi, kemudian kepala daripada pelayanan gizi tersebut sudah sering kita berinteraksi, kemudian meminta saran daripada Kodim sebagai satuan untuk pendampingan ya daripada unit tersebut. Kemudian setelah dicanangkan dan diresmikan, kita melaksanakan pengawasan daripada mutu, kemudian pengawasan daripada menu setiap hari yang diberikan kepada adik-adik sekolah. Termasuk kita membantu distribusi daripada pengiriman bahan makanan tersebut. Ada beberapa sekolah, kurang lebih sekitar 16 sekolah yang dilayani oleh unit pelayanan gizi di daerah kota tersebut. Karena kalau dihitung sekitar 3.000 siswa ya, 3.000 siswa, sehingga yang bisa terlayani saat ini baru
16 sekolah. Nah, itu di wilayah Kota Bima, kemudian sama di daerah Kabupaten Bima, itu ada di daerah Madapangga, itu pun sama. Kita laksanakan pengawasan, kemudian cek mutu, kontrol, kemudian termasuk menu daripada masakan per hari, itu kita cek, kemudian kita laporkan, dan kita bantu untuk distribusinya ke sekolah-sekolah yang berada di seputaran unit tersebut. Gitu, ya. Ya. Kemudian ini kan berjalan secara bertahap ini Bang. Nah, seperti apa teman-teman Kodim Bima itu mensosialisasikan terkait dengan program ini? Ya, tentunya pada saat program ini dicanangkan oleh Presiden, nah, kemudian kita ataupun Kodim, saya perintahkan kepada para Danramil, kepada para Babinsa yang berada di lapangan untuk menyampaikan kepada warga masyarakat, khususnya para orang tua termasuk guru yang memiliki anak didik sekolah, bahwa program ini tentunya diharapkan bisa memberikan dampak yang baik, ya, memberikan efek yang baik yang tentunya sesuai dengan harapan pemerintah. Dan kita juga pada saat sebelum dicanangkan program ini, kita sampaikan kepada mereka bahwa akan ada kegiatan makan bergizi gratis. Nah, kemudian setelah disahkan, dicanangkan, dan diresmikan, kemudian kita turun ke lapangan, kita sampaikan bahwa mungkin saat ini belum bisa seluruhnya, ya, seluruhnya mengcover seluruh sekolah di wilayah kota Kabupaten Bima, karena baru 1 unit di kota, kemudian 1 unit di kabupaten. Nah, sehingga yang bisa terlayani saat ini adalah beberapa sekolah saja. Tetapi ini akan terus bertambah. Kemarin diharapkan satu kabupaten 1, kemudian kota Madia 1. Nah, ini harapannya akan berkembang di tiap-tiap kecamatan. Tiap kecamatan akan ada 1 unit daripada unit pelayanan gizi gratis itu. Nah, tetapi tentunya akan terus berkembang dan sesuai dengan arahan daripada Badan Gizi Nasional, tentunya kita mencari posisi-posisi, lokasi-lokasi yang di mana banyak ataupun di situ mungkin dihuni ataupun tinggal daripada warga anak-anak sekolah yang mungkin menengah ke bawah gitu, Mas. Ya. Baik Bang. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari saya nih. Kira-kira dampak positif dari makan bergizi ini apa kira-kira Bang? Ya. Dampak langsung yang sudah kita temui ya di lapangan, ya, setelah beberapa lama berjalannya program ini, kita survei di lapangan, kemudian kita adakan pengambilan sampel dan kita amati di lapangan bahwa ada peningkatan dari yang pertama antusiasme anak sekolah, ya, yang dulunya mungkin kadang satu kelas ada yang bolos sekolah, bahkan ada beberapa orang yang mungkin sampai tidak masuk sekolah. Nah, ini kembali mereka antusias karena mendapatkan asupan gizi. Nah, sehingga bukan saja hanya mereka hadir di sekolah, tetapi mereka lebih kepada berinteraksi dengan baik di dalam pemberian ataupun kegiatan belajar mengajar, ya, pemberian materi, kemudian apa yang disampaikan guru. Mereka mulai memiliki semangat untuk paling tidak bertanya kalau tidak mengerti, kemudian lebih mereka antusias daripada pelajaran yang diberikan. Itu dari sisi kehadiran. Kemudian yang kedua, dari sisi tentunya kesehatan mereka, dari para orang tua yang memiliki anak yang mendapatkan pelayanan gizi gratis, itu mereka menyampaikan bahwa anaknya di dalam ketika selepas sekolah yang mereka dapat ilmu yang diberikan itu, mereka tidak hanya mereka biarkan di rumah begitu saja, tetapi mereka kembali di rumah, dia pelajari ulang, ya, apa yang mereka dapatkan. Artinya mereka memiliki kemauan yang lebih daripada ketika hal ini belum dilaksanakan kegiatan program ini, ya. Nah, di sini tentunya setelah kita lihat data yang menunjukkan peningkatan adalah tentunya dari segi peningkatan gizi mereka, kemudian kesehatan mereka bertambah dan tentunya menambah daya berpikir mereka anak-anak sekolah ini. Demikian. Baik Bang, karena ini juga memang PR pemerintah ini sangat banyak, apalagi di Pulau Sumbawa ya. Karena betul. Ya, karena apalagi di Bima, Dompu masih banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan gizi yang sempurna. Nah, mungkin peran daripada teman-teman TNI dalam hal ini Kodim Bima bisa mensupport dan mendukung sehingga program ini bisa berjalan bisa berjalan dengan baik. Dan ini juga akan berdampak nih pada kesehatan masyarakat, tentang pola makan sehat dan gizi seimbang, dan tercapainya masalah kesehatan itu sudah tidak ada lagi
masalah gizi itu sudah tidak ada lagi. Nah, kira-kira seperti apa Abang sebagai Dandim Bima merespon hal ini, dan apakah ini akan berjalan maksimal kira-kira? Ya, kalau ada pertanyaan apakah program ini akan berjalan, apakah berkelanjutan. Nah, di sini saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa program ini akan terus berjalan, ya, yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden, dan tentunya kita sudah melihat ataupun kita mengamati dan kita mempelajari kira-kira potensi-potensi yang bisa membuat terjadinya kegagalan program ini. Nah, tentunya yang pertama adalah ketersediaan bahan pangan, kemudian termasuk beras, ya, termasuk bahan-bahan yang lain. Nah, ini sudah diantisipasi oleh pemerintah. Dalam hal ini Menteri Pertanian, kemudian bekerja sama dengan Angkatan Darat, kita melaksanakan suatu program yang namanya luas tambah tanam. Ya, luas tambah tanam, kemudian ada serapan gabah. Nah, apa itu? Itu adalah suatu program kegiatan yang mana kita berusaha untuk menyerap daripada gabah petani yang di wilayah kota maupun Kabupaten Bima, kita serap kemudian dibeli oleh Bulog. Nah, dibeli oleh Bulog, dan sehingga stok beras ini dapat terjamin ketersediaannya gitu. Nah, oleh karena itu yang selama ini mungkin dibeli oleh para tengkulak ya, tengkulak dengan harga yang mungkin di bawah daripada rata-rata, tentunya menguntungkan para tengkulak ya. Nah, sehingga oleh pemerintah melalui Menteri Pertanian bekerjasama dengan Angkatan Darat, ini kita beli, kita himpun, kemudian dibeli oleh Bulog dan menjadi satu cadangan daripada persediaan beras. Nah, ini yang kemudian akan menjadi salah satu bahan baku untuk terus berjalannya program kegiatan makan bersih gratis ini. Nah, sehingga kemarin juga anggota saya, para Danramil, Babinsa sudah turun ke lapangan dan menyampaikan bahwa apapun yang akan ataupun berapapun yang akan dipanen pada hari itu akan semua dibeli oleh Bulog. Dan luar biasa lagi program pemerintah adalah akan dibeli per kilo seharga 6.500. Nah, sehingga masyarakat lebih intens ya tentunya mendapatkan untung yang lebih banyak ya, dan memang di situ juga ada harapan pemerintah bahwa petani harus sukses dan harus berhasil mendapat keuntungan dari situ. Nah, sehingga dengan harga 6.500 itu harapannya kesejahteraan petani bisa lebih meningkat. Nah, karena selama ini tengkulak mungkin membelinya tidak sampai di situ, mungkin hanya sekitar 6.100, 6.200 itu kan. Nah, sehingga 6.500 dibeli oleh Bulog, dan ini sangat antusias, dan kemarin sudah dilaksanakan panen raya, dan alhamdulillah bahwa stok beras nasional itu sudah mencapai posisi yang melebihi daripada target. Nah, sehingga untuk berapa bulan ke depan itu kita sudah aman untuk cadangan beras nasional. Nah, ini yang tentunya menjamin daripada keberlangsungan dapur sehat ini ya, selagi bahan pokok ini tersedia. Dan tentunya pasti dapur ini juga pasti akan terus berjalan, dan memang harus kita yakinkan akan terus berjalan itu dapur sehat ini. Demikian, Mas. Ya. Kemudian bagaimana Abang melihat sektor bergeraknya segala sektor dengan adanya dapur sehat ini, kemudian makan bergizi, segala sektor ini kan akan bergerak juga ini kan? Iya, betul. Karena ya bagaimana Abang melihat ini? Nah, ini suatu program yang saya lihat sangat baik ya, karena banyak bukan hanya di bidang pertanian saja, tetapi seluruh bagian itu bergerak semua ya. Contohnya ketika berdirinya satu unit pelayanan dapur itu supplier daging, supplier ayam, supplier telur, kemudian susu, kemudian buah-buahan, sayuran, itu semuanya menjadi mitra daripada dapur sehat ini. Nah, sehingga mereka yang tadinya hanya melempar bahan mereka ke dapur, itu mereka memiliki pelanggan yang resmi dan pelanggan yang tetap gitu. Sehingga selain di pasar, mereka juga siapkan stok untuk yang sudah pasti, yaitu masuk ke dalam dapur sehat ini. Karena dia setiap hari harus menyediakan 3.000 porsi per harinya gitu, sehingga tentunya perputaran ataupun kebutuhan daripada bahan pokok ini sangat besar sekali kalau menurut saya. Nah, ini di kota dengan kabupaten ya. Nah, ini banyak daripada supplier, kemudian pengusaha-pengusaha di bidang bahan pokok makanan itu mereka sangat antusias dan mempunyai lahan pekerjaan baru kalau saya bilang itu ya, gitu Mas ya. Baik, terakhir nih Bang, mungkin ada harapan untuk masyarakat khusus di Kabupaten Bima untuk suksesnya program ini seperti apa? Ya, tentunya harapan saya masyarakat di wilayah kota Kabupaten Bima dapat menangkap pesan ini dengan baik ya.
Memang kalau kita melihat sisi kekurangan, sisi kelemahan pasti ada ya. Namun harus kita lihat bahwa nilai positif dan tujuan daripada program ini itu sangat baik sekali, yaitu untuk bagaimana generasi muda kita ini, anak-anak sekolah ini bisa terlayani gizi dengan baik, sehingga pada nanti saatnya di 2045 Indonesia Emas itu mereka lah yang akan menjadi para pemimpin-pemimpin, para pejabat-pejabat. Mungkin saat ini para pejabat pemimpin saat ini yang memegang perusahaan di pemerintahan pada saatnya akan lengser, akan turun. Nah, mereka lah yang akan menggantikan kita. Nah, pesan ini yang harus kita tangkap dengan baik. Oleh karena itu, mereka harus, bagaimana caranya, mereka harus sehat secara fisik dan mereka dapat asupan gizi dengan baik. Nah, sehingga secara intelektual mereka dapat bertambah dan meningkat. Nah, mereka yang akan nantinya akan menjadi pemimpin masa depan kita. Nah, ini aset kita, sehingga daripada presiden kita betul-betul bagaimana program ini berjalan dengan baik, dan masyarakat saya harapkan mungkin ada beberapa kecamatan ataupun sekolah yang belum terlayani. Jangan khawatir, nanti pasti akan terlayani ya, karena akan dibuka lagi beberapa pusat pelayanan gizi gratis juga, dan itu akan tersebar di seluruh kecamatan, di seluruh kabupaten kota, dan bukan hanya di Bima saja, di seluruh Indonesia, Bima, Dompu, kemudian seluruh Sumbawa, NTB, dan bahkan seluruh Indonesia tentunya. Nah, namun kita harus ikuti prosesnya, tentunya prosesnya akan terus berjalan, dan saya bilang tadi namanya kekurangan kelemahan pasti ada. Namun jangan kita lihat di sisi ini ya, di sisi kelemahan kekurangan. Kita terus berusaha untuk mengurangi kelemahannya, memperbaiki kekurangannya, ya, sehingga dapat terus berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan pemerintah. Demikian, Mas. Ya, baik. Sepertinya sudah jelas ya, sudah lengkap dijelaskan oleh Pak Dandim. Jadi semoga kita doakan bersama, semoga kehadiran teman-teman TNI, khususnya Kodim Bima, bisa mensukseskan program pemerintah di Bima ya, Bang ya. Dan agar bisa bermanfaat juga bagi masyarakat dan bagi generasi muda kita ke depan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dandim Bima. Dan kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.